الفاتحة لرضاه الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام ثم إلى أرواح جميع جدنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن ذوي الحقوق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا ولمن تصدقوا أو صلوا أو بنوا أو نصروا في هذا المسجد المكرمة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بها يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شعبان شهرا مباركا وعلم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وعلى آله وأزواجه وذريته إلى يوم القيامة. أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
Wa qala Allah ta'ala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rajaba syahrul ummati wa fadluhu ala sa'iri syuhur kafadli ummati ala sa'iril umam wa sya'bana syahri wa fadluhu ala sa'iri syuhuri kafadli ala sa'iril anbiya wa ramadana syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala khalqih ay kama qala hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap penanggung jawab pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukarramah. Kita doakan yang ngurus masjid yang selalu hatinya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, selalu dalam lindungan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para hujat, para asatidz, bapak-bapak hadirin jamaah majlis muzakarah wa ta'lim bulanan yang saya muliakan, hari ini seperti yang dimaklumi bersama, kita berada pada Jumat malam Sabtu ketiga. Kita tadi ba'da asar memasuki tanggal 27 bulan Rajab 1447 Hijriah. Jumlah harinya 30. Berbarengan kita berada pada tanggal 16 bulan Januari tahun baru 2026 Masehi, jumlah harinya 31. Malam ini mengingat menimbang ini pengajian sebulan sekali, maka kategorinya malam ini pengajian terakhir tawakuf ya, dalam rangka menghadapi bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebab bulan depan Februari kita tanggal 13 Februari malam keempat, tanggal 20 Februari malam 21 itu memasuki hari kedua Ramadan. Jadi malam ini kita sama-sama aklamasikan malam tawakuf. Pengajian kita untuk sementara, panjang umur insya Allah kita lanjutkan ya setelah Lebaran nanti. Yang saya hormati Ketua DKM Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz HN. Ya, selamat datang Pak. Ya, doain beliau senantiasa eksis di masjid ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini malam ke-28 bulan Rajab. Berarti 2 Rajab tinggal 3 hari sama besok. Pengajian penutupan saya sedikit ini ya. Pertama, karena masih dalam bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban nanti tanggal 1 Sya'ban jatuhnya Selasa 20 Januari tanggal 1. Nanti silakan, ada yang mau puasa sunat, ada yang mau sholat sunat. Malam nisfunya saya 14 ke 15. Jadi harinya hari Senin malam Selasa tanggal 2 Februari. Mohon ini di masjid, di mushola, di majlis malam nisfu diramein. Saya malam ke-14 ke 15. Ya, malam 14 ke 15. Jadi hari Senin malam Selasa tanggal 2 malam ketiga bulan Februari. Hadirin kaum muslimin, mari kita niat iktikaf. Selama ini dalam kita duduk di masjid ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mengukur-ukurkan dosa-dosa kita dicatat oleh Allah sebagai ya, mendulang pahala ganjaran kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang majlis yang mulia, waktu ini mahal sekali ya, karena memang 24 jam terasa sebentar. Tidak ada salahnya malam ini karena masih suasana bulan Rajab, boleh dong kita ngaji. Judulnya faktor penyebab atau gara-gara dimi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini proyek besar ya, tanpa KPK ini. Jadi proyek Allah tidak bisa diganggu gugat. Boleh dong akal manusia yang sehat mencari gara-gara sebab. Sebab di dunia ini tidak ada satu yang terjadi apapun tanpa sebab. Sebabnya Nabi Adam dikeluarin dari surga gara-gara urusan makan itu ya. Urusan sepele. Ulama di zaman dulu sudah susah payah mencari alasan faktor penyebab. Kita baca ada satu kitabnya ini kecil sekali, namanya kitab Nurul Zolam halaman Zumati bi Aqidatul Awam, halaman 42, karya ulama Indonesia pribumi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanari Al-Bantani. Kita baca ada penemuan ilmiah. Memang hadirin, sesuatu yang terjadi ini kehendak Allah dan kekuasaan Allah, tapi akal berontak. Apa penyebab? Boleh dong orang mencari penyebab. Gara-gara Nabi dimi'rajkan. Kita udah kenal banyak ini, di kuping kita masih basah perkataan Isra wal Mi'raj. Boleh kita sekarang menggali sedikit, kenapa Nabi dinaikin ke langit? Seolah-olah Allah nggak ada kerjaan. Kenapa Nabi Muhammad saja, tidak Nabi lain? Ini kan otak mentok. Ini proyek Allah ya. Tidak ada yang bisa mendeteksi, tapi akal kita dengan keterbatasan mencari. Maka ulama susah payah adalah sebagai berikut. Kita mau lihat ini ya, Nabi dinaikkan ke langit. Apa sebabnya? Boleh dong kita nyari hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumi wa bina wa bikum fid dharaini amin. Angkat tangan kita bareng, ikuti kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nabi naik ke langit, berarti umatnya gembira dong. Ya. Kalau Nabi nyungsep, umatnya sedih. Di dalam kitab Nurul Zolam, ulama menjelaskan wa amma sababul mi'raj. Ini mi'rajnya dulu. Sebab nanti ada hukum. Apa hukumnya mempercayai Isra? Apa hukumnya mempercayai Mi'raj? Kalau ada orang yang tidak percaya dengan Isra, hukumnya apa? Kalau orang yang tidak percaya dengan Mi'raj, hukumnya apa?
Ulama sudah memberikan satu keputusan. Kita masuk dulu nih. Gara-gara akhirnya Nabi Muhammad diangkat ke langit. Sebab pertama adalah karena ulah bumi dunia. Wa amma sababul mi'raj, adapun ya semula gara-gara Nabi diangkat, bumi ini menyombongkan diri. Sampai sekarang orang yang di bumi sombong, Pak. Ya. Yang miskin aja sombong, apalagi yang kaya. Yang miskin kagak ibadat, Pak. Ngaji segen. Apa yang disegenin? Apalagi orang yang duitnya banyak. Harusnya lebih rajin ngaji, lebih rajin ke masjid. Kurang apa kita? Duit ada, kendaraan ada. Hujan Ustaz bawa payung. Payung gak ada, genteng bawa. Kalau mau ya. Nah karena yang miskin mau ngapain di rumah, menggegablek apa-apa. Dari dulu bumi ini merada congkak. Bumi enggak ditanya, enggak hujan, enggak panas, enggak ada angin. Ngomong membanggakan diri. Apa kata bumi? Ini maaf Pak, dalam catatan makhluk Allah, ciptaan Allah, gunung, bumi, laut, pohonan itu berkomunikasi dengan Allah. Kita nggak paham. Rumput aja juga berdoa. Ikan yang di laut juga ibadah. Bumi nggak gara-garanya nggak pukul lagu ngomong begini, ya samaun, hei langit. Kan jauh bumi sama langit, tapi dalam bahasa alam ini nyambung. Faqalatil ardu, bumi ditanya kagak, apa kagak ngomong. Sampai sekarang Pak, lihat dah, ada orang ngaji nana baru ketemu sama kita teman lama. Nggak ditanya cerita, Haji Nana pusing banget hidup sekarang dah. Mana bini begitu, anak merong-merong, nggak ditanya. Ya, pernah nggak begitu Pak? Suka cerita nggak ditanya. Para yang ayang kan ayah, beteng temana iya gitu, nggak ditanya, dia cerita aja. Lagi susah cerita orang bumi, senang nggak ngomong. Kata bumi, ya langit, ana khairum minka. Aku, saya kata bumi, lebih sempurna, lebih istimewa, lebih baik di sisi Allah dibanding engkau. Alasan bumi apa? Li'anna Allah Ta'ala zayyanani, karena Allah menghiasiku kata bumi. Allah menjadikan di bumi ini al-biladi, negeri-negeri, negara-negara, pulau, Indonesia, Asia, Afrika, Amerika, penuh di bumi, termasuk Sumatera. Ini nyombong bumi. Aku ini dijadikan Allah, di mana aku diberikan Allah wal buhar, lautnya banyak. Kamu nggak punya laut, langit, nggak punya negara. Wal anhar, sungai-sungai, sampai jebol kemarin sungai itu, banjiran Rengas Bandung 2 meter. Wal asjar, tuh pohon-pohon yang kemarin itu. Saya sejak-bujak umur 71 lebih dikit, baru ngelihat banjir yang jalan kayu. Ada orang Sumatera ini. Sumatera, Iko Padang. Gimana kampung? Hancur lah ya. Pohon. Tadi Pak Ustadz Dudi cerita ada pohon yang 200 meter tingginya. Pepohonan
bunga-bunga, semua tanaman. Ya, kata bumi, ini bumi nyombong diri. Wal jibal, gunung bukit indah kemarin. Ya, Jakarta kosong, semua pada ke Bogor mencari angin. Sebab di Jakarta nggak ada angin. Kita ngademin diri aja Rengas Bandung udah. Ya. Dan yang lain-lainnya, wahai langit. Jadi sampai sekarang ini orang yang di bumi pada sombong. Ya. Udah kaya jadi pejabat. Akhirnya kekayaannya ditarik sama KPK. Anjir. 1-0 ini langit dijeb sama bumi. Yang namanya orang, yang namanya makhluk diejek, ngelawan juga aja anak. Jadinya langit nggak mau ngomong, diam aja. Langit menjawab, faqalatis sama'u. Kata langit, hei bumi, bukan engkau yang mulia di sisi Allah. Ana khairum minka. Gua yang lebih mulia dari lu mah. Apa alasan langit lebih mulia? Tadi kan alasan bumi lebih mulia, ada pulau, ada laut, ada sungai, ada gunung, ada pohon-pohon. Kata langit, li'anni asyamsu innallaha zayyanani bisyamsi. Allah jadiin matahari ada di langit. Coba matahari berhenti 3 hari lah. Lah kolor, nggak kering-kering, kolor. Kutang demek. Mati bisa. Aku punya matahari, bumi. Gedean mana bumi sama matahari? Gedean matahari. Kalau nggak percaya, naik ke atas. Wal qamara. Aku punya bulan. Kalau nggak ada bulan, bagaimana menentukan tanggal 1 Ramadan? Bagaimana nelayan mau cari ikan? Ya. Wal kawakib, bintang-bintang berserakan, kata langit. Wal aflak, apa aflak? Angkasa. Wal ars, ars itu tahta Allah, kerajaan Allah. Wal kursi, singgasananya. Wa fiya al jannatu, dan sorga ada di langit. Bumi tak berdaya. Ini kalau kata main bola, skornya 1-1. Ayo, coba dah. Sekarang malam mulu, matahari nggak keluar. Pusing aja anak. Pusing jabat BK, gajinya tanggal berapa ini? Perusahaan bangkrut. Malam terus. Biasa 24 jam, 12 jam siang, 12 malam. Ini udah seminggu, malam mulu ini. Kerja aja orang, mati bisa. Ya. Nah kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, puasa. Bukan 12 jam, bisa setahun puasa. Nggak buka-buka. Lah belum berjuh. Masih siang aja ya. Hadirin, ini yang ditemukan oleh ulama. Jadi posisinya ibarat tinju, ini skornya 1-1. Bumi, maka orang-orang dulu menamakan bumi laksana emak. Ilmu buhun, bumi laksana emak. Langit laksana bapak. Sekarang kita pakai rasio yang sehat. Beban mana, capek mana perempuan sama lelaki? Ayo dah, capaian perempuan. Bumi ini, tai di bumi, tai. Bangke di bumi, comberan di bumi. Orang yang mati dikuburnya di mana? Di bumi, rohnya ke langit. Kata bumi, baik,
Aku kalah langit. Standnya jadi satu-satu. Bumi menjawab lagi, wa qalatil ardu. Hei langit, boleh engkau punya matahari, boleh engkau punya bumi. Ini kan debat sengit ini, Pak. Sampai sekarang, Pak. Di bumi nggak ada aman nih, Pak. Kata bumi, via Baitullah. Aku punya Baitullah, punya Ka'bah. Benar ya? Di mana Ka'bah itu yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun. Aku punya Ka'bah. Yang tawaf di Ka'bah para nabi dan rasul. Wal aulia, orang-orang yang terpilih di sisi Allah. Wal mu'minuna amatan, segenap mukmin laki-laki, mukminah perempuan sedunia, dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, yang tawaf nggak berhenti-berhenti. Jutaan manusia, kata Ka'bah, nyombongin diri karena beralasan punya Baitul. Sampai sekarang, Pak, urusan Baitullah nggak selesai, kan Depang. Ya. Akhirat masih dibisnisin, dikorupsi juga, Pak. Akhirat. Langit diem aja. Begitu bumi, engkau punya Ka'bah yang tawaf para nabi dan rasul. Langit menjawab, aku juga punya bumi. Aku tidak punya Baitullah, tapi aku punya Baitul Ma'mur. Yang tawaf bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia, para malaikat. Nih, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, di atas langit ketujuh. Bisa nggak turun ke bumi malaikat? Bisa. Orang bisa naik ke langit? Nggak bisa. Di Ka'bah malaikat bisa tawaf. Tapi manusia nggak bisa tawaf di Baitul Ma'mur. Nyombong ini langit. Justru bumi yang tawaf di Baitul Ma'mur bukan bangsa manusia yang mati, yang jasad bangkainya dikubur. Tapi yang tawaf di Baitul Ma'mur, ya tubuh bihi malaikatus samawati, seluruh miliaran malaikat yang tawaf. Enggak ada orang di sana. Malaikat bisa turun ke bumi, bisa naik. Manusia bisa naik ke langit. Ini mendekati Nabi diangkat. Ya. Terus wafiya al-jannatu. Aku punya surga. Mana buktinya? Allati ya ma'wa arwahul anbiya wal mursalun. Engkau punya para nabi yang sekian ribu, para rasul, 25 rasul. Jika dia mati, dikubur di bumi, tapi ruhnya naik. Wa arwahul auliya wassolihin wal anbiya wal mursalin. Diletakkan, disimpan, ditaruh oleh Allah ruh para nabi dan rasul, orang yang soleh, orang yang beriman, adanya di surga. Seri dah, standnya 22. Lama pertandingan ini. Ini ngaji sampai jam 12 ini, Pak. Baru 2, standnya 4. Sidang majelis yang mulia. Posisinya seri. Bumi laksana ibu, langit laksana bapak. Perhatikan. Maka orang yang di bumi rewel, banyak alasan. Lihat emak dah kalau ngomong, banyakan mana emak sama bapak? Bapak lu kecil anu bocah anu. Ya. Bapak mah ngomong aja. Ya. Bapak ada di atas, emak ada di bawah. Penderitaan lebih banyak emak sama bapak. Lihat dah.
emak asa kemana-mana, diajak ke warung, muter di warung, belanja kagak. Bapak nungguin, udah malu, udah beli, lama dia. Sampai sekarang ya, bapak nggak banyak bertele-tele. Gimana malu, bapak itu kena bocah udah dijodohnya kawin apa jadi apa enggak? Diam-diam aku lagi mikir nih, kali Abi Hasan ada duit lebih, gue mau minjem, kali aja sekali. Ya, orang laki mah begini pak, mikir otak jalan. Perempuan nggak pakai otak, pakai perasaan. Maka perempuan kalau menderita lebih dekat nangis. Lelaki jarang yang nangis kecuali membanci. Ya benar ya. Lelaki pusing paling begitu pak. Kemana dia nangan duitnya? Mujak sugannya. Ibu-ibu rela. Bapak lu kecil beban aja, diam aja tuh. Ya. Itu bumi begitu tuh. Maka lagu Oma itu lagu tahun 77 itu. Langit bagai atap rumahku. Bener itu. Ya. Dan bumi sebagai lantainya. Ya. Ibu ada di bawah, bapak di atas. Surga di atas langit, neraka di bawah bumi. Lihat dah api keluar dari mana? Bapak jalan-jalan ke bumi, Pak. Itu malaikat neraka bocor itu. Kecil banget ya. Api. Nah hadirin, posisi perdebatan kedua ciptaan Allah ini dua-dua sering. Bumi mah pengen menang juga. Lihat dah, perempuan. Kita pengennya kalah. Coba ada aja nana. Aja San. Kurang lelaki, kowe mah. Bapak ada malu. Ya lu bilang apa lu ngomong aja. Buyang pada gua aja. Langit mah sederhana. Wa qalatil ardu. Bumi akhirnya pengen menang juga. Sampai sekarang orang di bumi ini pada sombong, Pak. Apa kata bumi? Langit, aku lebih mulia dibanding kau. Nih pemungkas nih bumi nih. Apa bukti kemuliaan bumi di hadapan langit? Inna sayyidal mursalin. Aku punya seorang anak manusia. Dia pimpinan para rasul dan nabi terakhir. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habibu rabbil alamin. Ini manusia sangat dicintai oleh Allah pencipta alam dunia akhirat. Wa abdulil maujudah. Keberadaannya terindah dibanding yang lain. Akmalut tahiyat, dimuliakan oleh seluruh makhluk. Dan ini sosok manusia yang mendapat kepercayaan Allah untuk melaksanakan ajaran-ajaran dengan kitab Al-Quranul Karim. Begitu disebut Nabi Muhammad sallallahu. Bumi bergetar, Pak. Langit tidak menjawab. Falamma sami'atis sama'u. Itu langit begitu dengar nama Nabi Muhammad ajazat, tewas, lemah, tak berdaya, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Wasakatat anil jawabi. Habis sudah perkataannya. Keleh sama bumi. Lihat dah, banyak laki-laki kalah sama perempuan ngalah. Ya, gue mah katanya megang duit sebab di rokok sama kopi doang. Mari Pak, itu mah kita belanja karung ya. Sampai sekarang dia. Ayo Pak, ayo Aja Hasan. Cek awewe. Duit lagi aku waduhnya. Sama udut bae aing udut ya. Kalah sama perempuan. Gerakan perempuan itu begitu. Nih, nama Nabi Muhammad disebut oleh bumi, langit tidak berdaya Pak. Bergetar. Terkunci mulutnya udah nggak bisa jawab. Sang bapak kalah sama bini. Udah Pak bocah kasih duit itu. Yang kemarin minjem Pak nggak bayar.
Kapan lagi kita orang tua sama anak? Emak mau begitu mulu. Manjain bocah ya. Kita lagi nasihatin anak, emak yang ngebela. Udah Pak, anak kita itu kita lagi mau anakin. Nyerah gitu Pak. Kebanyakan begitu Pak. 10 laki-laki, 8 orang setengah eleh sama bini. Bukan berarti kita nih keok, bukan. Ngalah. Langit yang digambarkan sebagai yang tertinggi. Katakan lambang Bapak. Akalnya jalan. Posisinya 32 ini. Kalah langit. Karena akal berjalan, langit berpikir bumi ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Kenapa kita berdebat? Kita ngadu sama Allah. Tuh, Pak. Nggak ada solusi ngomong sama manusia mah. Udah, gue dukung lu jadi bupati. Lebah ini mah tiarap semua Pak. Tiarap. Yang makan komisi amplop kagak ada. Tidak. Manusia yang begitu. Akhirnya langit ngadu sama Allah Subhanahu. Ini pelajaran sama kita Pak. Jangan Bapak punya pikiran orang gak punya problem. Kita punya problem sekilo beratnya. Orang 3 kilo Pak. Enak aja Hasan mah. Santai deh mah. Santai tai. 12 cucunya, bapaknya kagak. Cuma ngandelin genteng. Hidup. Enak aja anak mah. Enak aja Ajis mah. Enak apa? Enggak ada yang enak. Sadudi mengenah cina. Tinggal babininya. Kontrakan enggak bayar. Pusing dia mikirin masa depan. Balik ente. Mukanya mah tertawa Pak. Apalagi ada kopi rokok mah. Sengit. Pikirnya mah begupan. Ini yang ngaji nih. Udah punya masalah semua. Cuman nggak kelihatan. Untuk membela, mencari kebenaran. Maka langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi satu contoh. Kita ngomong sama orang Pak, nggak ada selesainya. Pusing banget Din. Mana dikit lagi mau lebaran puasa ini, mana hujan ngerecek, mana pasar sepi. Lu masih dagang dah. Dagang. Lu mendingan dagang. Gua udah nggak dagang pisan, burus modal. Nggak ada yang enak. Mana orang pasar ini? Orang pasar. Ngadunya sama Allah Subhanahu. Jalan pikiran Bapak itu langit. Dapat solusi. Akhirnya langit karena posisinya 32 wa tawajjahtu ilallahi. Dah kalau begini mah enggak ada selesainya. Alasan begini, bumi jawab. Bumi begini, langit jawab. Sekarang langit udah skornya 32. Kalah satu. Aku ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bisa subjektif, bisa objektif. Apa kata langit? Ngadu. Berdoa menghadap Allah. Ilahi anta tujibul muttarra. Ya Allah, kata langit. Ya. Engkaulah yang memenuhi permohonan doa orang yang tertimpa bahaya, yang terzolimi, yang kalah, yang terdesak. Wa ana azaztu an jawabil ardi. Saya nggak bisa ngelawan alasan yang diberikan oleh bumi ketika bumi menyebut nama hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit bergetar Pak nyebut Nabi. Lah kita kan Pak Maulid kagak, Isra kagak. Diundang. Kemana Den? Maulid Nabi jalan duluan dan gue nyusul. Gerimis kagak datang pisan. Kagak ada getaran pisan Pak. Sampai kagak ada yang maulid. Sampai gini hari ada yang minta maulid. Kata kita lu mau alap. Ya. Ada yang mau Isra gini hari. Isra di kita habis sudah.
Apa yang diinginkan langit di hadapan Allah? Kita minta sama Allah, Allah tanya, kita nggak komunikasi aja. Kata Allah, "Mada tiridu ya sama apa yang kau inginkan dariku?" Ilahi as'aluka. Aku minta, bukan minta order, minta proyek, bukan minta kekayaan. As'aluka antas ada Muhammadan ilayya. Bumi sudah mengaku kemuliaannya dengan ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Allah dengan kekuasaanmu? Angkat, bawa Nabi ke atas langit. Kalau Nabi udah ke langit, berarti aku dimuliakan oleh Nabi. Seperti bumi yang dihuni oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan pikirannya Pak, dalam keadaan begini pikiran jalan. Iya, kalau gua nyalon habis 10 miliar, andai kata menang, pasti korupsi, pasti aja nana. Pasti. Ustadz nyalon lurah habis 3 miliar, kalah lagi, menang aja pusing. Mulangin judul, Pak. Mulangin modal. Jadi keinginan langit supaya Nabi Muhammad diangkat, dimi'rajkan. Supaya dia tahu apa kehebatan langit. Maka di Quran linuriyahu min ayatina, supaya mata kepala beliau melihat apa yang terjadi, keanehan, keindahan, kekuasaan Allah yang ada di alam malakut. Fa atasyarafa bi kama tasyaraftal ardo. Kalau Nabi Muhammad diangkat ke langit, berarti aku mulia seperti engkau ya Allah memuliakan bumi karena ada Nabi Muhammad. Nah Muhammad dong Pak. Singkat cerita doanya diterima. Sibuk panitia udah. Allah sibuk bat. Pak ajaba dakwataha. Singkat cerita doa langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Allah sebagai bukti keinginan langit diterima agar Nabi Muhammad dibawa ke atas langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha yang kita belum pernah ke sana. Nah, pertama yang dilakukan Allah dalam kitab ini, wa auhallah ila Jibril alaihi salam. Jibril, malaikat Jibril yang ditunjuk Allah sebagai pelaksana proyek. Kenapa Jibril yang ditunjuk? Malaikat banyak. Jibril nggak ada punya proyek Pak. Jibril sekarang pada begitu Jibril. Sebab Nabi setelah wahyunya berhenti, Jibril nggak ada proyek. Orang yang namanya nggak ada proyek Pak, dibawa kemana dia mau aja. Den, apa bang? Lu ngapain? Ngapain bang? Ikut gua. Nggak nanya kemana. Ayo bang. Padahal ngajakin berak itu. Jalan jauh naik motor. Bilu ke WC. Lah kemari bang. Pengen berak gua. Buset. Itu orang nganggur diajak kemana dia mau. Coba ada orang yang nggak nganggur. Den, apa sih? Sini dulu. Bang, rasanya lagi ngurusin listrik ini. Repot ya. Ini kan gara-gara penganggur mulu ini proyek. Akhirnya KPK turun. Ya. Jibril diperintahin Allah. Begitu dipanggil ya Jibril. Jibril jawab, labbaik Allahumma labbaik. Aqamatil qiyamah. Ya Allah, aku dipanggil. Emang udah kiamat? Kata Allah, tidak. Engkau ada proyek baru. Transaksi ini. Apa kerjaannya? Malam ini juga. Tanggal 2 malam 27 bulan Rajab. Kamu ke sorga. Ambil buruk. Tetapi kan di sorga ada malaikat Ridwan. Jibril nggak izin lagi sama malaikat Ridwan. Sebab udah di video call sama Allah. Bahwa ini ada tamu dari gua itu. Dari partai gua.
Jalannya aman Pak. Lah Jibril masuk tiba assalamualaikum. Nggak tanya ngapain beliau kemari? Tumben lu. Enggak. Udah tahu malaikat Ridwan. Proyek Allah ini mah. Siapa yang mau ngelarang? Emang kerja sama sama KPK. Aman Pak. Kata Allah, ya Jibril engkau ke surga. Seluruh malaikat malam tanggal 27. Tidak ada boleh kegiatan apapun. Termasuk malaikat Israel yang tanggal 27 mencabut nyawa. Jangan dicabut. Semua Pak. Libur. Kan tanggal 27 Jumat. Libur panjang Mi'raj. Lah Israel. Begitu aja tuh. Tanggal 27 yang mati tanggal 27 itu nggak mati ya Yayasan. Bab ini ada proyek besar yang lain minggir. Bang 200 juta ini 8 miliar. Wah komisinya gede Pak 2,5%. Anjing. Nih ya. Jadi malaikat Israel pun kata Allah ya Israel. Ya. La tusabbih hadil laila. La takbid arwaha. Hadil laila. Jangan cabut nyawa hambaku, ciptaanku malam ini. Bab malam ini ada peristiwa akbar, peristiwa yang hebat. Maulid Nabi apa Isra Mi'raj. Pada ngetem udah. Gak nganggur Pak di PHK mah kagak. Pokoknya jangan kerja gaji dapat kan enak gitu. Jibril yang sibuk berangkat deh naik ojek online ke surga. Sampai di surga nggak banyak pertanyaan Pak. Udah CS, pipi. Malaikat Ridwan nggak ngapain beliau. Seronong sembarang ini wilayah gua nggak begitu Pak. Lah belakang nggak tahu. Masuk. Udah di WA semua. Tidak ada yang bagian-bagian yang udah steril Pak. Gitu. Jadi pembeli ada, penjual ada, transaksi. Ini kan pembelinya ada nanti Pak tanggal 37. Apa tanggal 42 nggak nongol-nongol. Kan pusing ya penjual. Hadirin kaum muslimin, singkat cerita kita ceritain malaikat Jibril. Faqala Jibrilu alaihissalam. Ketika Jibril ini dipanggil oleh Allah, maka Jibril bertanya, "Aja atil kiamatu." Ya Allah, apakah saya dipanggil emang kiamat terjadi? Allah menjawab, "Qala la ya Jibril." Bukan kiamat, ini ada proyek besar. Apa engkau panggil aku ya Allah? Walakin izhab ilal jannah. Sekarang engkau dapat proyek baru. Pergi ke surga. Ya. Ngapain? Wa khuzil buraq. Ambil binatang buruk di surga. Nanti buruknya kamu bawa ke Masjidil Haram sebagai kendaraan Nabi untuk naik ke langit. Itu yang subhanalladzi asra bi 'abdihi laila mina Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ambil. Di sana ada buruk jumlahnya arba'ina alfa buruk. Waduh. Arba'in 40 alfa ribu buruk kendaraan. 40.000 kendaraan ngetem di pangkalan surga. Bapak inget nggak dulu zaman Soeharto di Cikampek ada mobil Timor. Kita kalau di jalan tol itu Timor mobil berjejer Pak, sama semua. Tapi begitu Soeharto lengser, habis tuh. Pergi kemana tuh mobilnya? Kira-kira tuh kayak mobil Timur zaman Orde Baru. Ini buruk ada 40.000 sama semua ngetem di surga. Bentuknya dia seperti hewan. Kecilan dari kuda, seperti himar kakinya 4. Anehnya, akal harus menerima. Ini buruk meskipun hewan, ya, dia jantan bukan, betina bukan. Allah bisa bikin begitu. Apa Ustaz itu ACDC? Buruk itu artinya kilat.
Bapak ingat ya nih pajasan orang tua ya. Dulu pesawat terbang tahun 70 ke sono. Ada nggak namanya Burok? Burok Merpati Airline. Ya. Betul ada nggak? Aji-aji tahun 74 kita ke Palembang, rumah Sainan Sagiman. Gubernur naik Merpati. Cuman 35.000 waktu itu. Dari Halim tahun 77 mau ngelamar. Naik pesawat baru tumben itu. 45 menit. Halim Palembang. Namanya Merpati. Kan sejenis burung. Merpati. Burok. Sekarang ada nih. Gue nggak paham. Lion Airline. Kata gue masalah nama. Pak, Lion artinya singa. Macan. Macan bisa terbang nggak? Makanya pesawatnya jatuh mulu. Salah nama aja nana. Kalau kata gue mah kalau gue orang kaya bukan Lion. Cocodot Airline. Kalau nggak Kampret Airline. Capung ke? Ya. Dulu Burok. Cepat larinya. Merpati. Ya. Kalau sekarang kan yang punya perusahaan negeri kan Garuda. Garuda terbang nggak Garuda? Bagus. Merpati? Bagus. Burok? Cihuy. Lion? Nggak bisa terbang ya. Ini dari nama aja kadang-kadang salah nama. Kata gue mendingan Kampret Airline. Ya. Ya betul kan ya? Atau Cocodot Airline. Malaikat Jibril suruh ngambil buruk 1 ekor. Adanya 40.000 jumlahnya. Kayak himar gedenya di bawah kuda itu berjejer. Itu buruk dijadiin Allah 40.000 tahun sebelum Nabi Adam dijadiin udah ada. Coba kalau kita yang mana buruknya? Malaikat tanya, yang mana ya Allah buruknya? Engkau ambil 1 buruk, ada cirinya. Di jidatnya ada tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan untuk survei orang yang jalan, Jibril mah tahu jalanan. Kita kemana-mana sama orang yang tahu jalan, Pak. Hidup mah kemana-mana udah punya temen 2. 1 yang tahu jalanan, kedua sama yang bawa duit banyak. Aman udah. Ya, sekarang kan ada Google, Pak. Percaya nggak percaya, Ajis. Aprak-aprakan kita. Lah Bang, ini bukan jalanan, Bang. Tuh anjingnya Google tuh. Sampai jalan sempit. Sekalinya macet, awas comberan. Ya, asalnya blok, tolol ya. Boleh percaya boleh kagak Google. Dicari aprak-aprakan kita. Jadi nggak bener lagi. Tuh proyek manusia mah begitu. Lah proyek Allah mah nggak ada gagalnya. Dicari buruk di sorga. Kata Jibril, enak juga di sorga ini. Segen pulang dia kayak ini. Kalau bukan SK-nya Allah mah. Cari ada buruk. Dari 40.000 buruk, 1 buruk. Begitu aja Pak tuh. Lemes. Ini buruk. Fazahaba Jibrailu wa ra'a arba'ina alfa burokin. Dicari diubah itu buruk. 40.000 ekor. Yarta'una fi riyadil jannah. Diubah dah dari ujung ke ujung. Tapi udah dapat bocoran. Cari buruk yang nunduk. Di kepalanya, di jidatnya ada tulisan Muhammad. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad. Gampang carinya udah. Ketemu. Wa ra'afihim buraqan. Nah, buruk ini. Di mana itu buruk? Ya. Ra'suhu ismu Muhammad. Benar ada di kepala buruk itu ada tulisan Muhammad. Udah 40.000 tahun Allah ciriin. Ya. Wa nasilu min ainaidum. Itu buruk masih nangis aja Pak. Matanya udah pada bengkak.
Kenapa? Rindunya pengen ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40.000 tahun Allah ciptakan, pengen ketemu Pak, tapi belum ketemu. Faqala Jibril. Jibril begitu mau ngambil, nanya, mahaluka ya Buraq. Apa yang menyebabkan engkau ini nangis, mata pada bengkak? Kenapa? Buraq jawab, ya Jibril, ini sami'tu mundu arba'ina sana. Aku diciptakan Allah sejak 40.000 tahun. Aku ada di sorga. Ya, aku ingin ketemu sama satu makhluk yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatun sahibah hadil ismi wa asyaqtuhu. Sejak aku dengar Nabi Muhammad, aku rindu, pengen ketemu. Wa ba'da dzalika lam ahtaj ila ta'amin wa masyrabin. Sejak aku dengar nama Muhammad, aku tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, kagak pengen makan, kagak pengen minum. Kenapa? Fawaqa'a fil qalbi mahabbah. Timbul rasa ingin rindu kepada Nabi. Wahtaraqat binaril asyaq. Aku 40.000 tahun yang lalu, hatiku terbakar oleh rasa rindu, pengen ketemu Nabi. Buraq. Buraq bukan berarti ibu-ibu pakai rok. Kan ada yang ngomongin buraq ibu-ibu pakai rok. Bukan. Qala Jibril. Ada Jibril menghibur. Buraq, sudah jangan menangis. Ana usiruka bima syukik. Aku akan hantar engkau sekarang keluar dari sorga. Aku akan pertemukan engkau dengan seorang yang kau rindukan, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dah kucak-kucak mata Buraq. Kalau gitu sekarang dah ya. Iya dah. Berangkat tuh Jibril naik Buraq. Nah, sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai di sini dulu kita Buraq. Belum perjalanan Isra wal Mi'raj. Sekarang masih ngetem Nabi ya. Ntar tahun depan kita lanjutin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha. Itu nanti tahun depan. Sekarang Buraq baru sampai di Mekah nih. Ngasoh Pak, perjalanan jauh, mesin panas ini. Ya. Supir udah mabuk udah. Ke surga jauh, berapa juta kilometer. Hadirin kaum muslimin. Ya. Ntar saya jadi ingat masa lalu, bapak-bapak. Dari dulu saya pengen banget ke Masjidil Aqsa, sampai sekarang belum. Di dalam riwayat di Masjidil Aqsa itu dulu kan Nabi Isra, tapi ini nanti penjelasannya, insya Allah panjang umur. Ada batu di Masjidil Aqsa, ada batu segede kebo, batu kali. Itu batu ngelihat Nabi mau naik ke langit, batu pengen ikut. Ya Muhammad, engkau mau naik ke langit, naik ke punggungku. Disompok gitu Pak. Batu pengen ikut Nabi. Kita kan bukan batu, bukan puunan ya. Ya. Itu dengan izin Allah batu ngomong, aku ikut ya Rasulullah. Tidak boleh. Saya pengen waktu itu tahun 87. Kita minta sama orang Arab waktu saya kerja. Mau pulang tahun 88, 1988. Saya minta ijazah, hadiahnya saya pengen ke Masjidil Aqsa. Biarin gua nambah duit separoh. Kan dari Dahran deket Pak, ke Palestina. Cuman Malang. Tahun 85, 86, 87. Selama 7 tahun itu ada perang antara Irak sama Iran. Jadi perjalanan Saudi tahun itu nggak bisa ke Palestina, dijaga. Irak mempertahankan Ka'bah, Irak didukung oleh Saudi. Iran Syiah pengen gempur Irak, menguasai Ka'bah. Allah nggak izin Pak. Akhirnya perang 8 tahun, seri. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Dari dulu perang. Kita di Dahran nggak dengar suara.
Segitu doang. Andai kata itu Iran masuk ke Dahran, kan dia lain pulau. Di tengahnya ada Selat Hormuz. Kita milisi aja nana. Warga negara asing wajib jadi tentara. Irak, Saudi mau diserbu. Makanya yang jaga tentara Irak dulu. Sekarang masih ramai juga Haiti. Tapi karena kan Amerika mau nyerang Iran, negara Saudi sekarang bilang sama itu Presiden Amerika, jangan dah. Kalau terjadi perang ramein. Saudara hadirin, nggak bisa. Padahal deket, nggak berapa duit dari situ. Kondisi situasi yang tidak mengizinkan. Hadirin kaum muslimin, disitulah mulai Rasulullah akan dinaikkan ke langit. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai Sidratul Muntaha. Cuman belum kita ceritain. Pertanyaannya, pada usia berapa tahun Nabi itu mengalami Isra Mi'raj? Meskipun Mi'rajnya belum kita ceritakan, Isra'nya juga belum. Tapi proses tadi itu. Syekh Muhammad Nawawi bilang juga dalam kitab Madarijus Su'ud ila Qisa'il Burud halaman 38. Wa kana umru sallallahu alaihi wasallam, adalah umur Nabi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nih, jadi perhatian sama kita nih. Berapa tahun umurnya? Ihda wa khamsin. 51 tahun. Wa samaniyata asyhur, 8 bulan. Wa salasata asyara yauman, 13 hari. Umur Nabi. Ini proyek Allah. Udah steril Pak ini mah. Sukses ini. Untungnya banyak. Coba kalau Isra Mi'raj ada yang jegal. Nggak jadi kita sholat 5 waktu ini. Proyeknya Pak cakep memang. Nggak ada yang ganggu. 51 tahun umur Nabi. 8 bulan 13 hari. Ini angka. Coba hitung dah. 51 tambah 8. 59. 59 ditambah 13. 72. Berarti 72. 7 sama 2. Kejadiannya 27. Rapi ini proyek Pak. 2 sama 7 kalau kita gabung jadi 9. 7 sama 2 9. 9 ini angka Isra Mi'raj. Antara lain yang diberkati buat umat beliau kita. Tuh pegang angka 9. Urusin. Jadi masjid. Jadi tempat ibadat sholat 5 waktu. 9 angkanya. Maka ilmu fikih nyambung. Di dalam sholat ada yang namanya rakaatul rubaiyah. Ada dalam sholat rakaat cuma 4. Meskipun Zuhur, Asar sama Isya. Tapi bilangan rakaat 4. Ada rakaatul sulasiyah 3. Maghrib. 4 sama 3 7. Ada rakaatul sunaiyah Isnin 2. 4 sama 3 7. 7 sama 2 9. Maka ini sembahyang sholat 5 waktu. Besar biayanya Pak. Kita nggak bisa terbang ke langit. Cukup kita sholat di masjid. Bagaimana Ustadz Isra'nya umat Islam? Minal rumah ilal masjid. Kata Haji Hasan, ribet nyebrangnya. Anterin. Ojai. Isra kita minal baiti ilal masjid. Perjalanan darat. Lalu Mi'rajnya bisa Ustaz? Bisa. Sholat di masjid, hasil sholatnya itu jadi Mi'raj. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu Mi'rajnya orang beriman. Bukan kitanya terbang, hasil sholatnya. Tuh ya, ada horizon, ada vertik. Maka sebelum kenal dengan Allah,
Kita kenal sama orang dulu, Pak. Percuma rajin ibadat sama orang, hubungannya nggak baik. Jadi hablum minan nas dulu. Sebab perjalanan darat Isra. Minal baitil minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu jalan darat. Kalau ditempuh pakai kendaraan, katakanlah kendaraan onta ataupun ojek, 2 bulan Pak baru sampai. Itu nggak ada kendala kalau nggak lampu merah banyak. Beres urusan manusia, baru hablum minallah. Kan orang ada yang hablum minallah baik, tapi hablum minannasnya nggak bagus. Kita kudu ada tuh, kalau kata ngebangun rumah kudu siku. Kalau nggak siku, rumah nggak, pintu nggak bisa jalan di sana. Maka ciptakan hablum minannas yang baik. Kalau ada kesalahan minta maaf, jangan memponis. Nggak ada artinya kita 10 kali ngerayain Isra Mi'raj. Ini gambaran kita pelajaran. Jadi Isra hablum minannas, Mi'raj hablum minallah. Jadi ada letter L, ya siku. Kalau nggak siku, nggak jalan pintu, mentok. Maka kita ingin dunia akhirat, ya. Manusia hablum minallah, hablum minannas atau sebaliknya. Hadirin kaum muslimin, pada usia 51 tahun, 8 bulan, ya, 13 hari. Nah tinggal pertanyaan Pak, terakhir nih. Ustadz, bagaimana ini? Saya mah Isra percaya dah, perjalanan darat. Tapi Mi'raj saya nggak percaya. Masa Nabi jalan segitu cepatnya? Di dalam kitab ya, Nurul Zolam pada halaman berikutnya, Syekh Muhammad Nawawi jelasin begini nih. Al-Isra'u sabitun bil kitab. Peristiwa perjalanan darat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu udah ditulis dalam Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Wasunnah wa ijma'ul muslimin. Tuh ya, nggak boleh diganggu. Kalau ada orang nggak percaya dengan Isra, perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, nggak percaya, paman ankaro kafar. Orang yang nggak percaya, bohong Nabi Isra, kufur, kafir. Isra, yakin nggak percaya? Yakin. Wal mi'raju, nah naik. Bagaimana tentang Mi'raj? Sabitun bil ahadisil masyhurah. Dia nggak ditulis dalam Al-Quran tentang Mi'raj, tapi di hadis banyak dijelaskan. Persoalannya Ustadz, paman ankaro, siapa orang yang mungkar tidak percaya dengan peristiwa Mi'raj, gue mah nggak percaya. Maka ulama jelas, la yakfuru, dia tidak kafir, tapi yafsuku hakada, dia fasik, artinya berdosa. Kita yakin ahli sunnah wal jamaah, kita yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Selesai ya. Mudah-mudahan. Maka sholat ini nggak gampang. Dekat, haji, puasa itu bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Tapi sholat, ini masjid, anggaplah masjid ini buruk. Dulu kan tahun 90 ke sono itu ada gambar masjid Al-Mukarramah paling jelek di Asia Tenggara dulu. Sekarang alhamdulillah ya, nggak ada tiang tengahnya ini. Siapa kalau bukan kita ini? Ayo pada Mi'raj kita ke masjid, sholat berjamaah, sebulan sekali mah, seminggu sekali mah. Yang jauh dengan masjid, cari masjid yang paling dekat. Maka saya lebih setuju. Ente sembahyang Jumat di mana boy? Saya mah sembahyang Jumat jauh ke Istiqlal. Tolol ke masjid yang dekat rumah lu. Nah kalau ke Istiqlal semua yang jadi ojek siapa ini? Ustaz Dudinya ke Istiqlal. Aja ke Istiqlal. Ini masjid akhirnya nggak dipakai. Udah sewain buat main futsal. Jadi yang dekat dengan masjid itu sembahyang di situ. Kecuali memang ada undangan presiden.
Ya, Haji Hasan kemana? Saya mah Jumat ini mau ke Istiqlal sebab Bapak Presiden Prabowo undang saya, itu lain. Kita kenal sama Prabowo. Prabowo kenal sama kita. Fred. Hadirin kaum muslimin, jadi informasi aja ini. Panjang umur. Selasa 20 Januari tanggal 1 Syakban. Apa yang kita mau kerjakan di bulan Syakban ini? Kalau mau puasa sunat silakan. Kalau mau sholat sunat silakan. Ya, maka di dalam bulan ini meskipun sedikit lagi ini Rajab habis, paksain Pak. Tadi ada yang nanya, Ustaz saya pengen sembahyang malam, tapi nggak bisa tidur. Malum orang tambah tua, persoalan banyak. Orang kalau persoalan banyak Haji Nana, susah mah tidur. Udah mindo, udah ngopi, melek aja. Ini yang nggak, coba kalian yang nggak berpikiran dah. Bapak sama anak, duluan mana pulesnya? Kalau malam tidur. Anak mantu mah nggak berpikiran. Orang yang nggak punya pikiran, ngantuknya gampang Pak. Tanya Ustaz Dudi dah. Ustaz Dudi mah emang orangnya prepare. Dia masih main tidur ya. Haji Nana enggak, toel. Ya. Betul ya. Coba orang yang punya pikiran dah, enggak gampang ajasan deh. Enggak gampang tidur. Tapi kalau udah tidur bangunnya susah. Ya, orang udah usia begini kayak saya tidur udah susah jadi. Makanya anak sama orang tua duluan mana tidurnya? Duluan anak. Anak mah nggak punya pikiran. Taunya hardolin, dahar modal, beliin. Orang tua mikirin ya mana ini dan sebagainya. Nah hadirin kaum muslimin, nanti malam nisfu tanggal 2, 3 Februari banyak hal lah. Saya pada hari ini meskipun kita ngaji ada halangan kemarin saya masuk karena saya terbentur. Kepeleset jadi tangan. Ini baru alhamdulillah ini baru bisa sholat berdiri ruku. Makanya saya nggak bisa tahiyat akhir. Sebab kalau tahiyat akhir saya jatuh. Ini kalau jatuh lagi kacau nih. Ini Haji Nana nih segini gak alhamdulillah. Maka orang Indonesia mah untung tangan kiri. Coba tangan kanan mah sama aja Pak. Tangan kiri nggak jadi cebok nggak bisa. Tangan kanan kena nggak bisa makan. Orang Indonesia masih untung aja Pak. Si Anu jatuh katanya. Bagaimana? Tangannya katanya. Nah, seleo. 1, 2, 1. Untung 1. Ya, untung aja di sana. Cihuda bangsa sama di dunia nggak ada yang ke Indonesia. Untung baik Pak. Ya. Biar nggak punya kecopetan. Iya. Apanya? Dompetnya. KTP-nya ada. Ada. Untung aja dompetnya KTP-nya. Padahal kan di dompet ada duit, ada ya banyak. Saudara hadirin, ayo ini udah bulan terakhir. Besok tanggal 28 Rajab, habis bulan Rajab, masuk bulan ke-8, bulan Syakban. Nanti ada malam nisfu Syakban. Siapa orang yang sholat di malam nisfu, yang setelah kita ngaji dah habis Isya 20 rakaat. 20 rakaat sholat sunat kalau mau. Setiap 2 sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, surahnya kulhu aja ya. Maka orang tersebut kata Rasulullah SAW di bulan malam nisfu Syakban, kata Sayyidina Ali, beliau dengar dari Nabi annahu qala kana idza lailatun nisfi min Syakban, malam nisfu Syakban habis Isya kita istirahat sejenak, faqumu lailaha, bangun malam, gadangin dah, wasumu naharoha, siangnya boleh puasa sehari 2 hari, yang bagus 9 hari. Jadi kalau bulan Syakban nanti tanggal 1, 2, 3 Syakban, kemudian kalau mau puasa lagi 11, 12, 13 Syakban, terus tanggal 21, 22, 23, jumlah 9 hari. Jangan dihitung 9 hari, puasa sehari aja bulan Syakban, nyobain daripada enggak pisang ya. Maka Bapak Saudara sekalian, itu jaminannya ya, sampai pagi. Siapa orang yang minta pasti diterima. Siapa orang yang beristighfar tapi diampuni dosanya. Siapa orang yang minta rezeki pasti diberikan rezekinya. Maka maaf ini saya sedikit bercanda.
bulan Rajab dikit lagi habis. Ibadahnya sama, sholatnya Zuhur 4 rakaat, tapi nilainya sudah berlipat ganda 70 kali lipat kebaikan. Masuk bulan Sya'ban 700 kali lipat. Masuk bulan Ramadan 1000 kali lipat. Kecuali puasa, pahalanya nggak ada yang tahu. Habis Ramadan, saya titip ini. Katakan habis Ramadan bulan Syawal hari Minggu umpamanya. Maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari kita nyawalin. Boleh 6 hari berturut-turut, boleh selang-seling, yang penting di bulan Syawal. Tapi kalau selang-seling agak kendala. Puasa sehari, besok enggak. Kalau udah enggak puasa, puasa lagi berat. Saya terus terang aja Pak, ini kita bukan iklan. Baru tahun ini 6 sama tahun kemarin, 6 hari full. Biasa 2 hari ke Jakarta. Saya orang Betawi Pak, lebarannya bukan ke Cikampek, ke Jakarta. Kata orang Betawi, Haji puasa ya? Puasa, insya Allah. Masih ada waktu katanya. Menghormatin orang, jadi menghormatin orang, gua batal. Baru sehari, batal kedua harinya. Kesannya segan aja nana. Sebab kita ingat hadis, orang yang berpuasa Ramadan, dia nggak nyawalin, dia sehat. Seperti orang yang perang membela agama, belum sampai ke medan perang, udah pulang. Bahasa saya keok. Ya, yang tua-tua nih, habis Ramadan nyawalin. Orang yang berpuasa Ramadan tambah 6 hari, berarti kan 36 hari. Itu dihitung oleh Allah, kata Nabi, seperti dia puasa setahun. Maka kalau mau mati, habis nyawalin aja nana. Puas kita ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, nyawa. Kalau sekarang mati, masih tekor kita, ongkosnya masih sedikit ya. Demikian ya. Ayo, kita minta maaf nih. Saya terutama mohon maaf kepada pengurus masjid, kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan semua kesalahan yang hadir di masjid ini kepada saya pada malam ini juga ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, saudara, saling memaafkan kesalahan ya. Ridho enggak, ikhlas enggak nih? Maafin saya, maafin DKM, maafin yang hadir. Mudah-mudahan dosa kita dengan kita, kalau sudah saling mengikrarkan, saling menghalalkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dosa kita sama Allah dah. Bawa masing-masing. Banyakin istighfar, banyakin sholawat, dan banyakin mulai sekarang banyak ngaji Quran. Saya terus terang aja. Ya, untung ini bulan Rajab, jadi udah mulai rajin dikit Pak. Kemarin bulan lain Pak Haji ngaji rada berat. Ya, ini mulai latihan. Kalau bisa mah terus terang aja Ramadan 7 kali khotam kalau bisa. Kita 3 kali khotam aja rentek. 3 kali khotam rentek. Mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangin umur kita ini ya Allah. Kuatkan jasmani rohani, mudahkan kita dalam ibadat, jauhkan musibah bala penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin yang batal wudu segera wudu. Kita sholat isya berjamaah, ditambah witir berjamaah 1 rakaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.